Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Di sini saya akan memerankan suatu tokoh dari teks naskah drama yang saya dapatkan di internet dan saya jadikan referensi untuk tugas bahasa Indonesia ini. Nah, sekarang mari kita simak video selanjutnya ya. Terima kasih. Nah, di depan saya sekarang ini sudah ada naskah teks drama ya, yang berjudul Gadis dan Persahabatan. Nah ini ya naskahnya. Nah, di sini terdapat orientasi ya. Nama judul yaitu Gadis dan Persahabatan. Lalu di sini orientasi. Lalu yang kedua di sini adalah tokoh-tokoh. Untuk pemeran utama diperankan oleh Restu dan Abdul. Untuk pemeran kedua, yaitu pemeran pembantu, diperankan oleh Adit, Dodi, Ades, dan Dinda. Dan yang ketiga, pemeran figuran diperankan oleh Rio. Jadi, di sini saya akan memerankan tokoh Restu yang sedang jatuh cinta dengan si Dinda. Dan tidak disangka ternyata Dinda ini juga disukai oleh si Abdul. Nah, untuk teks naskah drama yang saya jadikan referensi ini sebenarnya ada sebuah kekurangan ya. Kekurangannya adalah di teks drama ini ada tokoh antagonis, tapi cukup bisa dibilang lucu ya. Jadi tokoh protagonis tiba-tiba menjadi tokoh antagonis. Ya, jadi yang jadi tokoh protagonis lalu menjadi tokoh antagonis itu adalah si Abdul, ya. Nah, di sini saya akan menceritakan teks ini secara singkat namun padat dan jelas. Mari kita ke video selanjutnya. Gadis dan Persahabatan. Ini merupakan kisah yang menceritakan para pemuda yang berstatus sebagai santri yang tinggal di sebuah asrama pondok pesantren. Mereka tinggal di asrama F, kamar F3. Mereka adalah sahabat yang selalu kompak dan setia kawan. Pada suatu ketika, mereka sedang bercanda ria dan bergurau satu sama lain di kamar asrama. Namun, ada salah satu pemuda yang sedang dilanda oleh cinta, yaitu si Restu. Ternyata si Restu ini jatuh cinta pada seorang gadis yang bernama Dinda. Restu sangat suka pada Dinda, namun Restu menutup hal ini dari sahabatnya dan si Restu tidak mau terbuka dengan para sahabatnya itu. Karena sering melamun dan senyum-senyum sendiri, para sahabatnya ini curiga pada Restu. Dan akhirnya jadi bahan guyonan di asrama tersebut. Karena sering menjadi bahan guyonan oleh para sahabatnya itu, akhirnya Restu mau berbicara sejujurnya kepada sahabatnya karena Restu benar-benar lelah dirayu oleh para sahabatnya agar bercerita. Namun, tak disangka, ada salah satu sahabatnya yang marah mendengar pengakuan si Restu, yaitu si Abdul Karim, anak si saudagar bawang. Pada akhirnya, terjadilah pertengkaran kecil antara Restu dan Abdul. Namun, pada akhirnya Restu dan Abdul berdamai dan memilih menjadi sahabat daripada bermusuhan akibat masalah kecil karena seorang gadis yang dicintai. Pada suatu hari di sebuah lorong sekolahan, Restu sedang berjalan untuk menuju kelas. Tiba-tiba terdengar suara orang saling bertabrakan di lorong tersebut. Ternyata si Restu tidak sengaja menubuk seorang gadis yang begitu cantik, dan gadis itu bernama Dinda. Karena ditabrak dengan keras oleh Restu, Dinda pun mengomel kepada Restu, kamu kalau jalan lihat kenapa sih? Nggak punya mata ya? Lalu si Restu hanya bengong karena Dinda marah-marah dan ngomel kepadanya. Lalu Dinda melihat lokasi seragam Restu. Hei kak, kok jadi bengong sih? Emang ada yang lucu ya? Lalu akhirnya si Restu mau menjawab, oh maaf ya, tadi aku lagi keburu-buru soalnya bentar lagi belnya bunyi, waktunya kelas masuk nih. Oh iya kak, nggak apa-apa, lain kali kalau jalan lihat kak, jangan ngelamun, nanti kesambut sama setan loh. Yaudah, saya maafkan kak. By the way, kamu anak mana sih? Kayaknya baru kelihatan nih di sekolah sini. Oh, aku anak baru kak di sini, pindah dari Semansa Jombang. Lalu Restu menjawab, oh kamu anak baru ya di sini. Kenalin, aku Restu dari kelas bahasa. Kamu sekarang ada di kelas mana?
Lalu si Dinda menjawab, kalau aku masuk di kelas IPS kak, kelas 10. Kak maaf ya tadi marah-marah, habis sih kakak pakai acara tabrak-tabrak segala. Lalu si Restu menjawab, iya nggak apa-apa kok. Oh iya, nama kamu siapa? Lalu Dinda menjawab, namaku Dinda kak. Lalu Restu menggoda si Dinda, namanya cantik nih kayak orangnya. Hehe. Lalu si Dinda jawab, ya kalau bikin orang malu, kakak pinter deh. Biasa aja dah, nggak usah berlebihan. Lalu si Restu menjawab, ya kalau emang kenyataannya cantik gimana? Aduh, kok jadi panjang ngomelnya kak? Cukup ya, soalnya Dinda mau masuk kelas. Nggak enak kalau dilihat anak-anak yang lain. Lalu si Restu menjawab, yaudah kalau gitu semangat ya. Lalu si Dinda, iya kak, terima kasih. Kak, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Lalu si Restu menjawab, ya hati-hati ya. Waalaikumsalam. Lalu mereka berdua masuk ke dalam kelas masing-masing hingga bel pulang dan KPM usai. Lalu di kamar asrama pondok pesantren F3, Restu tersenyum sendiri di kamarnya. Lalu di dalam hatinya Restu mengatakan, seandainya aku bisa punya pacar seperti Dinda. Tuh, seperti itu. Lalu, di balik semua itu ternyata ada dua pasang yang saling mengintip. Ternyata si Dodi dan Ades mengintip Restu yang sering mengelamun dan senyum-senyum sendiri. Lalu, karena Dodi dan Ades menggoda Restu karena sering senyum-senyum sendiri, akhirnya Restu mau berbicara dengan si Dodi dan Ades. Dan sekarang Restu akhirnya mau berbicara jujur pada Dodi dan Ades. Nah, Restu bicara, aku ini lagi suka sama anak baru di sekolah kita namanya Dinda. Lalu Restu berkata, aku ini malu mengungkapin perasaan aku ke Dinda. Terus karena Dodi dan Ades mengetahui kalau si Restu ini anak teater yang begitu terkenal di sekolahnya, lalu Dodi dan Ades menggoda Restu. Lalu Restu menjawab, ya kalau di panggung mah kalau ungkapin perasaan gampang, tapi kalau masalah hati ke hati sesungguhnya aku sangat berat, rasanya berat banget. Lalu di malam hari di kamar asrama itu terdapat 7 anak. Mereka sedang saling menyontek tugas rumah. Ada juga yang baca komik. Lalu, padahal Dodi sudah berjanji kepada Restu. Tapi tak disangka, Dodi menyebarkan kalau si Restu suka pada Dinda anak baru tersebut ke teman-teman yang ada di kamar tersebut. Lalu karena di kamar tersebut ada si Abdul, tak disangka, ternyata Abdul mendengar pembicaraan tersebut. Lalu si Abdul marah. Loh, emang si Restu sama siapa? Lalu si Abdul bertanya seperti itu. Lalu si Dodi menjawab. Dodi dan Ades menjawab, Dinda itu loh. Lalu Abdul kaget. Apa? Dinda? Loh. Lalu terus si Abdul mendatangi si Restu. Lu tuh nggak tahu terima kasih ya, udah gue baik-baikin dari teman, malah mau ngambil orang yang aku sukai. Tiba-tiba Restu kaget loh. Emang kamu siapanya dia kok sawat begitu loh. Dan Abdul menjawab bagiannya, emang gue bukan siapa-siapanya dia, tapi gue lebih duluan PDKT sama dia. Enak aja lu. Lalu si Restu, terus kamu mau apa? Mau cubit nih pipi aku gitu. Tangan nada tinggi sambil menunjuk wajah-wajah Abdul. Lalu banyak bicara. Ternyata si Abdul mencubit si pipinya Restu. Akhirnya dipisahkan oleh teman mereka. Lalu si Adit menegur, kok malah bertengkar sih kalian ini? Perkara perempuan loh, malah jadi gelap mata. Gila, apa perempuan tuh banyak. Jangan jadi orang bodoh dengan bertengkar. Kalian ini udah kelas 12, harusnya bisa belajar dewasa.
Sudah, ayo berdamai dan lupakanlah perempuan itu. Sekarang yang harus kalian ingat itu adalah persahabatan dan belajar, bentar lagi ujian tuh. Setelah dipisah dan dinasihati oleh Adit, akhirnya Rusdi dan Abdullah akhirnya resmi berdamai dan bersahabat kembali. Cerita ini sumbernya berasal dari www.dosenpendidikan.co.id. Nah, sekian dari cerita ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.